Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Yun Luo mengedipkan matanya, tetapi dia tidak berbohong, tetapi berkata dengan jujur. Iya, saya tahu. Apa? Yun Luo tahu tentang Gue Xuanming. Apa sebenarnya area inti Gue Xuanming? Bagaimana Gue Xuanming ini terbentuk? Banyak pejuang top tidak dapat menahannya dan bertanya satu demi satu. Yun Luo menoleh dan menatap mereka. Di tengah ekspektasi semua orang, Yun Luo berkata, "Saya tidak akan memberitahu kalian." Mendengar itu, para prajurit puncak itu tidak bisa berkata-kata gadis ini. Jelas prajurit puncak ini masih menjadi jenderal saat itu. Pada saat itu, dan Yun Luo berada di lantai 10 hingga sekarang, tapi dia sepertinya muncul tiba-tiba, sehingga keberadaannya bahkan merupakan misteri besar. Seperti Menara Dosa dan Gue Xuanming, masalahnya adalah para jenderal top ini tidak berani melakukan apapun pada Yun Luo. "Sun, apa yang terjadi?" Lo Shen bertanya. "Mengapa Anda tidak membiarkan Yun Luo mengikuti saya?" Sun mengedipkan matanya, menatap Yun Luo dengan ringan, kemudian mengirim pesan ke Lo Shen, ke dalam pikiran Lo Shen. "Saya tidak tahu bagaimana Gue Xuanming muncul, tapi ini seharusnya menjadi medan perang yang ditinggalkan setelah pertempuran antara penguasa dunia yang kuat." "Apa? Penguasa dunia?" Lo Shen terkejut. "Iya, orang yang paling berkuasa di dunia, namun penguasa dunia lebih dari satu yang jatuh di sini. Jika saya membacanya dengan benar, tempat terkutuk ini adalah medan terkutuk yang diatur oleh penguasa dunia terkutuk yang pernah melintasi dunia." Sun melanjutkan. Pada saat ini, King Long yang diam juga berbicara. "Ya, apa yang disebut tempat terkutuk mungkin adalah ladang terkutuk. Kenapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya?" Lo Shen sedikit bingung. Tampaknya King Long dan Sun mengetahuinya. Akibatnya Sun dan King Long berkata serempak. "Anda tidak bertanya?" Jawaban ini hampir membuat Lo Shen jatuh ke tanah. Penguasa alam kutukan juga merupakan sosok yang sangat populer di seluruh alam atas saat itu. Dengan teknik kutukannya yang hebat, bahkan dapat membunuh lawan dari ratusan alam besar jauhnya, kata King Long dengan tenang. "Tetapi, mengapa tanah terkutuk yang diatur oleh penguasa alam terkutuk tidak efektif melawan prajurit di bawah prajurit perang suci?" Lo Shen tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Sun menjawab dengan tenang. "Karena Anda terlalu lemah dan tidak dianggap oleh penguasa alam terkutuk, maka tanah terkutuk hanya dapat mengutuk prajurit di atas prajurit perang suci." Analisis Sun memang benar, sama seperti saat kedua pasukan bertempur dan membangun tembok kota. Mereka hanya akan memilih untuk membela tentara pihak lain, tapi tidak ada yang akan bertahan. Saat melawan semut saat membangun tembok kota, karena bagi orang kuat, karakter di bawah prajurit alam perang suci memang seperti semut. Justru karena itulah situasi aneh terjadi di benua naga laut. Naik turunnya banyak keras sebenarnya berkisar pada Menara Dosa. Adapun makhluk yang bertarung di Menara Dosa, yang terkuat hanyalah prajurit Panglima Perang Puncak. Namun kekuatan besar di alam laut dewa hampir menjadi karakter pendukung. "Tapi, apa rahasia di Menara Dosa dan Gue Xuanming ini?" Lo Shen bertanya. Sun menganalisis dengan ringan. "Orang bernama Tianmo itu mungkin tidak memiliki niat baik ketika dia menipu Anda untuk mengambil warisan. Tapi memang ada peluang besar di Gue Xuanming. Bagaimanapun ini adalah medan perang dari penguasa dunia yang kuat. Bahkan jika Anda bisa mendapatkan warisan penguasa dunia,
Manfaatnya bagi Anda pasti tidak terbayangkan. Tetapi, mengapa Anda menolak Yun Luo untuk bergabung dengan saya? Lo Sheng bertanya lagi. Yun Luo adalah wanita yang memiliki jutaan avatar. Saya tidak tahu apa yang dia pikirkan. Saya rasa dia mungkin tertarik dengan keberuntungan Anda. Jadi dia ingin bergabung dengan Anda untuk mendapatkan bagiannya. Kata Sun keluar. Karena dia memahami Gue Xuanming, jika dia bisa masuk, saya akan lebih percaya diri. Jika saya benar-benar menemukan peluang besar, saya dapat membagikan sepotong kuenya dengannya. Tapi mengapa Anda begitu menentang? Kata Lo Sheng dengan serius. Jelas Lo Sheng merasa bahwa perlawanan Sun tidak berdasar. Jika Yun Luo tahu tentang Gue Xuanming, maka peluangnya akan jauh lebih besar jika dia bergabung. Sun melototi Lo Sheng dengan tajam dan terus berkata, saya kenal wanita ini. Dia adalah penguasa dunia ras manusia. Anda yang tak terbatas. Dan dia menggunakan jutaan avatar untuk membagi jiwanya. Dan avatar yang dilemparkan ke setiap dunia rendah dan bereinkarnasi terus-menerus untuk berlari ke dunia yang lebih tinggi. Kata King Long langsung. Kali ini Sun tidak tahu harus menatap siapa, karena King Long ada di benak Lo Sheng. Pada akhirnya, Sun terus menatap Lo Sheng. Dia adalah penguasa alam ras manusia saya. Lo Sheng menjadi semakin penasaran. Jangan-jangan Anda mengira bahwa master dunia ras manusia Anda biasa saja. Anda harus tahu tubuh asli Yun Luo pernah menjalin hubungan dengan saya, dan dia wanita yang sangat licik. Menurut saya, dia telah menunggu kesempatan ini, tapi dia hanya memanfaatkan Anda. Sun melanjutkan menggunakan transmisi. Lo Sheng terus tersenyum. Meski begitu, kita bisa membantu satu sama lain. Gadis kecil, meskipun kita harus waspada terhadap orang lain, saya juga berpikir bahwa jika Yun Luo bisa mengikuti Lo Sheng juga bermanfaat. Bagaimanapun, Gue Xuanming sangat penting bagi Lo Sheng. Jadi terlalu berbahaya untuk mengatakan. King Long sangat mendukung Lo Sheng. Setelah Sun menemukan bahwa dia tidak dapat meyakinkan Lo Sheng, sehingga Sun tidak berdaya. Jadi pada saat ini dia tidak dapat lagi menolak. Dia hanya menunjukkan ekspresi kusam dan berhenti berbicara. Sekarang Yun Luo berdiri di sampingnya dengan tatapan kosong, tapi orang yang cerdas dapat melihat sekilas bahwa Lo Sheng dan Sun sedang berkomunikasi secara diam-diam. Tetapi Yun Luo hanya menunggu dengan sabar, lalu dia berkata, "Apa? Bukankah itu mungkin?" "Tentu saja," Lo Sheng berkata sambil tersenyum. "Iya." Yun Luo mengangguk ringan dan tidak banyak bicara. Dalam pertukaran pikiran antara Lo Sheng dan Sun barusan, semua orang harus tahu bahwa Sun tampaknya tidak mempercayai Yun Luo. Tetapi Yun Luo tampaknya tidak peduli sama sekali. Mungkin menurut pendapatnya, dia sedang menunggu orang yang cocok dan kemudian masuk ke dalam Gue Xuanming adalah hal yang sangat penting. Jadi itu merupakan hal yang normal. Adapun kecurigaan mereka, dia tidak tahu sama sekali. Lagi pula, memang ada banyak peraturan di Menara Dosa, dan banyak ras hampir mempersiapkannya diri setelah menghabiskan setengah hari. Namun ada prioritas untuk memasuki Gue Xuanming setiap tahun, dan pemilikan kursi terbanyak secara alami akan diberikan prioritas. Faktanya, aturan ini awalnya dirumuskan oleh iblis di masa lalu. Iblis penguasa kursi terbanyak, jadi secara alami para iblis yang memiliki kursi terbanyak yang memasuki Gue Xuanming terlebih dahulu. Sekarang klan Joye memiliki prioritas, jadi klan Joye yang memiliki kursi terbanyak, klan Joye yang memimpin. Pada saat ini, ada tangga spiritual di sisi aula dan ada pintu kecil di atasnya. Saat ini banyak prajurit dari klan Joye yang menaiki tangga. Setelah hampir semua anggota klan Joye masuk, giliran ras manusia, Zhou Fengin, Zhou Suhe, dan yang lainnya berjalan di depan, sementara Lo Sheng dan Yun Luo mengikuti di belakang.
Sedangkan pukulan orang dari ras manusia, mereka juga mengikuti langkah tersebut saat Lo Sheng melewati pintu di puncak menara. Dia tiba-tiba merasakan perasaan tertusuk jarum di kulitnya, dan kemudian yang muncul di depan mata Lo Sheng adalah sebuah gua besar. Ternyata ada gua besar di bawah tanah terkutuk itu. Melihat gua yang sangat luas, Lo Sheng menghela nafas. Gua ini benar-benar dunia bawah tanah yang mandiri. Ukuran seluruh gua ini mungkin setara dengan cangkupan wilayah tanah terkutuk. Lo Sheng menebak. Yao Fengyin yang berada di depan Lo Sheng mengangguk. Iya, seseorang pernah berjalan di sekitar area luar gua Xuanming. Area yang dicakup oleh tanah terkutuk hampir sebesar gua ini. Meskipun bentuk guanya sangat berbeda, tapi itu hampir identik dengan bentuk tanah terkutuk di permukaan. Apakah perasaan kesemutan ini berasal dari cahaya kematian Xuanming? Lo Sheng bertanya. Saat ini gua besar ini tidak gelap gulita karena seluruh gua dipenuhi dengan cahaya merah gelap. Saat Lo Sheng memblokir cahaya merah dengan tangannya dan perasaan tertusuk jarum, tetapi selama tangannya bergerak menjauh, meskipun tusukan menghilang, tapi rasa perih itu segera menjadi lebih kuat lagi. Ya, sekarang adalah masa melemahnya cahaya kematian Xuanming. Jadi cahaya kematian Xuanming tidak cukup kuat dan hanya akan menimbulkan sensasi perih. Tapi begitu cahaya kematian Xuanming memasuki tahap ledakan, tidak ada yang bisa menolaknya, kata Yao Fengyin. Saat ini Yosuhe berkata, "Ayo, turun dengan cepat." Namun terbang di dalam gua Xuanming dapat dengan mudah memprovokasi beberapa monster ganas. Setelah semua orang turun dari puncak gua Xuanming, menara dosa itu seperti pisau tajam. Dimasukkan langsung ke dalam tanah dan dalam tanah semua orang bisa melihat. Puncak menaranya menembus ke dalam gua. Ketika semua orang keluar dari puncak menara, dengan sendirinya mereka akan tenggelam ke dalam gua. Jelas pengingat Yosuhe bukannya tidak masuk akal, karena gua Xuanming bukanlah tempat yang tidak masuk akal. 1 tahun yang lalu saat gua Xuanming dibuka, pada saat itu Master Perang Puncak Klan Iblis memimpin tim. Begitu mereka keluar dari menara dosa, mereka bertemu monster yang sangat kuat. Kemudian monster kuat itu menelan 10 prajurit iblis teratas dalam sekejap. Apalagi monster itu telah menjaga area menara dosa. Meskipun saat itu cahaya kematian Xuanming melemah, namun tidak ada makhluk hidup yang berani meninggalkan menara dosa. Jadi meskipun ini adalah area terluar gua Xuanming, namun tetap penuh bahaya. Bagaimanapun, selama bertahun-tahun prajurit puncak yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh ke gua Xuanming. Namun godaan peluang di gua Xuanming juga terlalu besar. Selama mendapat kesempatan, seringkali mereka bisa terbang ke angkasa, sehingga sekelompok orang yang secara alami suka mengambil resiko. Seperti kata pepatah, kekayaan diperoleh melalui bahaya. Jika ingin mendapatkan lebih banyak, Anda perlu mempertaruhkan hidup Anda. Jalan yang aman dan mulus mudah untuk dilalui, tetapi karena Anda memilih menjadi seorang pejuang, Anda tidak akan rela menjadi biasa-biasa saja seumur hidup. Begitu Yosuhe selesai berbicara, hati semua orang tiba-tiba menegang. Dan kemudian mereka dengan cepat mendarat ke bawah. Lagi pula gua ini juga sangat dalam dari atas ke bawah. Beberapa gunung tinggi berdiri di kejauhan dan puncak gunung tersebut bahkan tidak dapat menyentuh puncak gua. Segera angin bersiul bertiup di telinga Lo Sheng dan kemudian dia mendarat dengan kuat di tanah. Kali ini Sun tidak memasuki tubuh Lo Sheng. Dia memegang tombak seperti hantu yang melayang di samping Lo Sheng. Karena dia telah memilih untuk membantu Lo Sheng dengan seluruh kekuatannya. Jadi dia akan berusaha sekuat tenaga sekarang. Apakah ada tanaman di sini? Lo Sheng melihat beberapa tanaman gelap tumbuh di bawah kakinya. Bahkan panglima perang tertinggi tidak dapat menahan cahaya kematian Xuanming.
Jadi bagaimana tanaman ini bisa tumbuh di sini? Mendengar perkataan Lo Sheng, Zhou Fengyin berkata dengan hati-hati, tanaman ini sepertinya mampu menahan cahaya kematian Xuan Ming. Adapun pastinya saya tidak tahu. Mendengar itu, Lo Sheng tidak bertanya lagi. Lagi pula ada banyak hal-hal di dunia ini, jadi mustahil baginya untuk menyelidiki semua misteri. Setelah banyak pejuang manusia mendarat, Zhou Fengyin dengan hati-hati melihat sekeliling dan hendak memimpin tim maju. Namun sebuah kecelakaan terjadi. Tiba-tiba jeritan keras datang. Anda tidak diperbolehkan membuat suara keras di Gua Xuanming. Apakah Anda ingin mencari kematian? Zhou Fengyin merendahkan suaranya dan berkata dengan marah. Meskipun jumlah orang yang memasuki Gua Xuanming kali ini telah meningkat beberapa kali lipat. Memprovokasi monster di area luar sama saja dengan mencari kematian. Itu bukan dari pihak kita. Seseorang berbisik kepada Zhou Fengyin. Segera semua orang melihat sekeliling dan di bawah cahaya merah redup, seekor burung gelap muncul tidak jauh dari sana. Burung itu panjangnya 10 kaki dengan mulut besar yang memenuhi separuh tubuhnya. Di atas mulut besar itu ada 2 mata berwarna merah darah, menatap semua orang dengan dingin. Dan di dekat mulut burung itu ada prajurit puncak dari klan binatang di mulutnya. Separuh dari tubuh prajurit puncak itu tertinggal di luar mulut burung. Sedangkan untuk separuh tubuhnya telah ditelan oleh burung itu. Karena setelah sekelompok ras binatang ini keluar dari Menara Dosa, mereka secara alami turun dengan cepat. Namun mereka bertemu dengan burung ini saat turun. Burung besar yang ganas, kata Lo Sheng dengan ekspresi tabu di wajahnya. Bahkan panglima perang pun tidak bisa menghindari serangan burung besar ini, yang menunjukkan Gua Xuanming ini benar-benar berbahaya. Seperti yang dikatakan Si Tu Hetian, saat ini prajurit binatang lainnya melarikan diri satu demi satu, dan beberapa prajurit binatang yang penakut bahkan terbang ke atas karena ingin kembali ke Menara Dosa. Namun sebelum para pejuang yang ingin terbang kembali ke Menara Dosa akan memasuki pintu kecil di puncak Menara Dosa, sebuah bayangan hitam lain lewat. Tidak hanya satu burung besar, tetapi ada selusin yang menyapu ke arah mereka, yang bahkan ahli perang puncak tidak bisa menghindari serangan burung-burung besar ini sama sekali. Satu demi satu, mereka semua terperangkap di mulut burung-burung besar itu. Meskipun Master Perang Puncak adalah makhluk teratas di Menara Dosa, tetapi mereka tidak memiliki perlawanan di depan burung-burung besar ini. Itu burung tuna, sungguh sial, ayo cepat pergi. Wajah Zhou Fengyin sangat jelek. Dia diserang tepat setelah berjalan keluar dari Menara Dosa, dan ini adalah awal yang terpuruk. Tapi hal yang sama juga terjadi 3 tahun lalu, ketika Zhou Fengyin hampir kehilangan nyawanya. Namun saat itu mereka hanya bertemu dengan 3 burung tuna, sehingga saat itu Zhou Fengyin bisa menghindar serangan burung tuna. Namun 4 pejuang puncak dari ras manusia lainnya menjadi mangsa burung tuna. Di bawah desakan Zhou Fengyin, semua manusia berlari dengan liar ke satu arah. Pada saat yang sama, banyak burung tuna yang tiba-tiba berbalik arah dan mengejar ras manusia. Bakar dengan api. Tapi itu akan menarik monster lain kan? Mengapa kamu begitu peduli? Burung aneh semacam ini takut api. Chen Fei, Heti, bakar! Di bawah perintah Zhou Fengyin, 2 puncak panglima perang tiba-tiba berbalik, melambaikan tangannya, kemudian energi sejati muncul, dan nyala api menyembur keluar. Jenderal ras manusia mungkin lebih lemah dari klan Joye dan klan Iblis, tapi jika menyangkut pertempuran, setelah mencapai panglima perang, tentu saja ras manusia yang mempraktekkan esensi sejati tidak lebih lemah dari ras lain. Dengan kata lain, bagaimanapun ras manusia sangat cocok untuk mempraktekkan teknik sistem esensi sejati. Ini juga yang menjadi alasan mengapa ras manusia bisa menduduki 4 kursi teratas.
Segera api dengan dua warna berbeda meledak dan segera membentuk jaring api yang lebat, menghalangi jalan para burung tuna sepenuhnya. Jelas seperti yang dikatakan Zhou Fengyin, burung tuna ini memang takut dengan api. Setiap burung tuna membuka mulutnya dan mengeluarkan teriakan nyaring. Mereka melayang di salah satu sisi jaring api, namun tidak berani menerobos jaring api. Namun setelah berputar-putar beberapa saat, burung-burung aneh itu dengan cepat meningkatkan ketinggiannya, melintasi jaring api dan terus menukik ke bawah. Sekarang Chen Fei dan He Tie berada di belakang, sementara puluhan prajurit lainnya terus berlari ke depan. Meski begitu, mereka tetap tidak berhasil menyingkirkan burung-burung aneh tersebut. Orang yang berteriak kali ini adalah seorang jenderal tingkat 10, seorang jenius tingkat suci di tanah suci hati ungu. Di masa lalu hanya ada sedikit kursi untuk umat manusia, sehingga tidak ada jenderal perang yang memasuki Gua Xuanming. Tapi kali ini jumlah kursi untuk ras manusia telah meningkat tajam, dan jumlah kursi juga meningkat beberapa kali lipat. Jadi tentu saja beberapa tempat akan dialokasikan untuk anggota prajurit yang lebih muda. Dan jenius tingkat dewa ini mengikuti tim dan terus berlari dengan liar. Namun separuh tubuhnya digigit oleh burung tuna. Bunuh burung aneh ini! Saat seorang prajurit puncak berlari, dia melompat dan berbalik ke udara. Kemudian ada busur panjang di tangannya dan ada dua patung berkepala hantu yang tergantung di ujung atas. Saat prajurit puncak berbalik, tangannya sudah berada di tali dan energi sejatinya berubah menjadi panah ungu panjang. Kemudian kedua patung berkepala hantu itu tiba-tiba memancarkan cahaya oranye merah dan kemudian segera melepaskannya. Setelah panah ungu panjang ditembakkan, kecepatan anak panah ini ternyata sangat cepat, sehingga mata telanjang semua orang tidak bisa bereaksi sama sekali, karena dia sudah mengenai burung aneh itu dengan satu anak panah. Segera ledakan terdengar dengan keras, karena kekuatan anak panah panjang yang terbuat dari energi sejati ini juga menakutkan, sehingga mata semua orang juga berbinar. Mereka berharap panah ini efektif. Namun ketika panah panjang energi sejati ini ditembakkan, ternyata gagal mematahkan kulit burung tuna. Jadi bagaimana bisa melukai burung tuna sama sekali? Burung aneh ini hidup di Gua Xuanming dan dapat menahan cahaya kematian Xuanming. Jadi secara alami kekuatan pertahanan mereka luar biasa, sehingga mereka sulit dibunuh, kecuali jika mereka dibakar dengan api, kata Zhou Fengyin sambil memimpin tim untuk bergegas maju. Sebagai pemimpin tim manusia, dia tidak punya waktu untuk berbalik dan melawan burung tuna saat ini. Sekarang setiap orang adalah penguasa 6 dewa, dan Zhou Fengyin adalah pejuang yang paling akrab dengan Gua Xuanming di antara prajurit manusia. Jadi dia tahu betul bahwa jika dia berlari ke arah yang salah di Gua Xuanming, dia mungkin akan musnah. Jadi dia ingin memimpin tim untuk menemukan jalan yang benar. Teriakan lain terdengar. Prajurit puncak baru saja menembak burung tuna dengan anak panah, namun tidak berpengaruh. Namun dia berhasil membuat kesal burung aneh itu, kemudian dia menukik ke bawah dan membunuh prajurit puncak dengan mulutnya yang besar. Sekarang, ekspresi banyak pejuang manusia menjadi lebih buruk, karena jika ini terus berlanjut, pejuang manusia mungkin akan ditelan utuh oleh burung-burung aneh ini. Segera seekor burung tuna berputar-putar dan dia mengunci sasarannya pada Lo Sheng, kemudian bergegas menuju Lo Sheng dengan cepat. Tidak, lindungi Lo Sheng! Zhou Fengyin dan Ye Xuhe langsung cemas. Sebelum kembali dari tanah suci hati ungu, si Tu Hotian sangat khawatir tentang Lo Sheng yang ingin memasuki Gua Xuanming. Jadi dia memberitahu Zhou Fengyin dan Ye Xuhe untuk melindungi Lo Sheng dengan seluruh kekuatan mereka. Bahkan jika mereka mengorbankan hidup mereka, mereka harus memastikan bahwa Lo Sheng aman. Meskipun kekuatan Lo Sheng memang bagus, tapi Zhou Fengyin dan yang lainnya berpikir
bahwa Lo Seng tidak dapat melawan burung aneh yang kebal ini. Melihat burung tuna terbang semakin dekat, alis Lo Seng juga mengerutkan kening karena dia juga tidak yakin apakah dia bisa menjatuhkan burung aneh ini. Segera Yuen Luo menginjak bagian kayunya dan masih berjarak 1 kaki dari Lo Seng. Melihat ini, di satu titik, kedua jarinya sedikit ditekan secara bersamaan. Jelas siap untuk mengambil tindakan, tapi melihat ekspresi Sun, matanya berkedip ringan. Jadi dia menahan diri. Pada saat ini ekspresi Sun acuh tak acuh, dan tombak di tangannya telah ditembakkan, meskipun itu tampak acak, namun mengandung kekuatan yang menakutkan. Segera ada momentum yang tidak bisa dijelaskan dalam gelombang tak kasat mata itu, yang melesat ke arah burung aneh itu. Jelas karakteristik tombaknya adalah penetrasi, dan di tombak Sun semua kekuatan dikompresi pada satu titik, sehingga kekuatan yang terkandung dalam penetrasi itu adalah kekuatan yang paling menakutkan. Jadi ketika tombak menembak langsung ke burung aneh itu langsung menembus permukaan burung aneh itu dalam sekejap. Tidak ada gunanya. Seorang prajurit puncak yang melarikan diri dengan panik tidak jauh dari sana, menggelengkan kepalanya. Dibandingkan dengan tubuh besar burung aneh itu, tembakan Sun seperti tusukan jarum. Bahkan jika menembus burung tuna, dia hanya akan merasakan sedikit sakit dan tidak akan mampu membunuh burung aneh itu sama sekali. Sekarang Zhou Fengyin dan Yosue datang ke tim ganda Lo Seng dari kiri dan kanan. Pada saat yang sama, 2 warna energi sejati, 1 hitam dan 1 putih keluar dari tubuh mereka, sehingga kekuatan mereka akan meningkat beberapa kali lipat. Ketika mereka bergabung berkali-kali, tetapi hal yang terpenting adalah mereka saat ini harus melindungi Lo Seng. Meskipun mereka tahu bahwa asal-usul Sun luar biasa, tapi bagaimanapun dia hanyalah roh pedang sekarang, dan tidak ada banyak perbedaan dalam kekuatan dan budidaya dengan Lo Seng. Jadi bagaimana dia bisa memblokir serangan burung tua? Namun setelah tombak Sun ditusukkan, tangan yang memegang tombak itu berputar dengan lembut, dan semua orang tiba-tiba mendengar ledakan. Karena itu seperti suara tulang yang tak terhitung jumlahnya dari burung aneh itu patah dan meledak. Segera semua orang melihat ke atas lagi dan melihat bahwa kulit burung tuna sepanjang 10 kaki itu berkerut dan tubuhnya yang besar sepertinya telah dipelintir dengan kedua tangannya. Seperti kain besar yang dipelintir menjadi bola. Di bawah ledakan seperti itu, burung tuna yang kehilangan kemampuannya untuk terbang jatuh dengan keras ke tanah dan berguling ke rumput di dekatnya, yang membuat para prajurit top yang melihat pemandangan ini tercengang saat ini. Selama ini, Sun juga sering pergi ke arena pertarungan. Lo Seng memberikan beberapa kesempatan kepada Sun untuk menggunakan tangan dan kakinya. Lagi pula, jika Sun mengalahkan para raja perang tersebut, cahaya penciptaan itu akan tetap menjadi milik Lo Seng. Jelas prajurit puncak ini juga mengetahui 1 atau 2 hal tentang keahlian menembak Sun yang tidak dapat diprediksi. Bahkan ada beberapa prajurit puncak yang berada di lantai 14. Saat Sun naik ke arena pertandingan, mereka bersemangat untuk mempelajari keahlian menembak Sun. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa keahlian menembak Sun sangat kuat, tetapi mereka juga tidak menyangka bahwa tembakannya akan sekuat itu. Meskipun Zhou Fengyin dan Yosue dapat bersaing dengan para prajurit perang suci junior dengan menggabungkan kekuatan mereka, sehingga mereka dapat membunuh burung tuna, tetapi mereka tidak dapat melakukannya dengan bersih. Keahlian menembak yang bagus. Lo Seng terus berlari ke depan. Ya, setelah menerima pujian Lo Seng, Sun mengangguk, namun ekspresinya tidak berubah, dan dia memegang tombak di belakang Lo Seng, karena bahaya Lo Seng telah menghilang, dan Zhou Fengyin serta Yosue hanya bisa kembali ke depan tim, dan mengarahkan tim ke depan. Bagaimanapun situasi keseluruhan masih sangat kacau.
Lagi pula Gua Xuanming adalah tempat yang sangat berbahaya. Menurut latihan masa lalu, setelah memasuki Gua Xuanming, seseorang akan mengintai sebentar dan kemudian bergerak maju dan hati-hati. Tapi sekarang, tidak lama setelah memasuki Gua Xuanming, mereka bertemu monster ini. Jadi hanya bisa dikatakan mereka cukup sial. Sekarang orang-orang terus diserang oleh burung-burung aneh itu, namun ada juga para pejuang puncak yang melakukan perlawanan. Dalam waktu singkat, 3 burung tuna dibunuh oleh para pejuang puncak. Meski begitu, jumlah burung tuna terus meningkat. Jadi semakin keras gerakannya, semakin banyak burung tuna yang tertarik. Sehingga situasi menjadi semakin kritis. Melihat burung aneh yang melayang di langit, kulit kepala Zhou Fengyin terasa mati rasa. Dan firasat buruk muncul di hatinya. Bagaimanapun ras manusia baru saja berkembang di Menara Dosa. Tapi dengan situasi sekarang, apakah mereka akan binasa di sini? Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Si Tuhotian. Faktanya, tidak masalah jika semua orang, termasuk Zhou Fengyin dan Ye Xuhe jatuh. Selama Lo Sheng masih hidup, dia bisa mempertahankan posisinya di Menara Dosa. Namun sekarang, bisakah situasi ini dikendalikan? Memikirkan hal ini, Zhou Fengyin sangat menyesal. Jika dia tahu akan seperti ini, dia tidak akan membiarkan Lo Sheng memasuki Gua Xuanming dengan cara apapun. Sayangnya dia mengerti bahwa penyesalan tidak ada gunanya sekarang. Bahkan nasihat Si Tuhotian tidak ada gunanya, karena Lo Sheng tentu saja tidak akan mendengarnya. Segera lebih dari selusin burung aneh menukik dari samping, dan lusinan burung tuna yang bersiap menyerang mencangkup Lo Sheng dan lainnya. Naik! Zhou Fengyin berteriak karena dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kemudian memanggil Ye Xuhe untuk berbalik, untuk bergabung. Kali ini sepertinya dia benar-benar harus berjuang untuk hidupnya. Bahkan Lo Sheng juga merasakan krisis datang dari atas kepalanya. Ketika dia berbalik, matanya tenang dan esensi sejati dalam dantiannya berjalan dengan cepat. Pada saat yang sama, Gang Yuan di platform Bai Hui di atas kepalanya juga siap untuk digunakan. Segera tombak Sun berputar. Setelah ujung tombaknya mengarah ke atas, dia berkata dengan ringan, "Kita tidak bisa pergi lagi, jadi mari kita tangani burung-burung aneh ini dulu." Mendengar itu, Yon Luo juga mengangkat tangan kecilnya yang halus dengan cahaya aneh menyinari ujung jarinya. Namun meskipun itu hanya satu jari, tapi ribuan cahaya di jarinya menyala. Sekarang banyak pejuang top juga memahami bahwa mereka tidak dapat melarikan diri saat ini. Karena meskipun Zhou Fengyin dan Ye Xuhe memimpin, bahaya di Gua Xuanming baik di lapisan luar maupun dalam tidak tetap dan akan berubah setiap tahun. Jadi meskipun Zhou Fengyin dan yang lainnya memiliki pengalaman yang relatif kaya, mereka tidak dapat mengendalikan situasi secara keseluruhan, sehingga mereka tidak dapat menghindari hal-hal berbahaya tersebut. Jadi lebih baik bertarung sampai mati di sini, dan mungkin mereka masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Meskipun burung aneh ini sudah dibunuh, namun masih ada peluang untuk membunuh mereka. Semuanya, mendekatlah! Lo Sheng tampak tenang dan cahaya bintang redup mulai muncul dari tubuhnya. Kemudian dia mengepalkan kedua tangannya. Burung-burung aneh itu membuat panggilan berisik dan bergegas menuju Lo Sheng dengan cepat. Segera Lo Sheng terus menilai jaraknya, dan ketika jaraknya mencapai jangkauan serangannya, tinjunya tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan yang sangat kuat. Bintang-bintang tenggelam dan bumi terguncang. Setelah Lo Sheng berteriak, pukulan ini tiba-tiba diayunkan, yang membuat bahkan udara pun terkoyak oleh pukulan Lo Sheng, sehingga mengeluarkan suara yang tajam. Setelah tinju Lo Sheng tergesek oleh udara karena ayunan yang cepat ke atas, Gang Yuan yang melonjak berkumpul menjadi spiral besar dan menyapu tepat di atas kepala Lo Sheng, sehingga lusinan burung aneh yang menukik ke arahnya
burung tersebut langsung terbungkus dalam spiral, kemudian diledakkan oleh loseng. Pada saat yang sama, beberapa prajurit puncak juga melawan burung tuna itu, tapi mereka hampir tidak mampu menembus pertahanan burung aneh itu dengan ketajaman senjata mereka. Adapun pukulan sederhana yang mengenai burung aneh ini, mereka hampir tidak bergerak. Sebenarnya, Gua Xuanming awalnya adalah tempat yang sulit untuk bertahan hidup. Tapi monster yang dapat bertahan hidup di sini dapat menahan cahaya kematian Xuanming. Belum lagi burung-burung aneh ini, bahkan bunga-bunga kecil dan rumput di tanah juga sangat tangguh. Tapi makhluk hidup dari luar, bahkan untuk seorang pejuang puncak, butuh banyak usaha untuk mencabut rumput liar di tanah. Apalagi burung-burung besar yang aneh ini. Namun pusaran yang ditinju loseng sebenarnya menyedot burung aneh itu ke dalamnya. Di bawah perputaran pusaran, sayap besar burung aneh itu mulai melengkung dan patah. Karena saat burung aneh itu bergegas menuju loseng, sayapnya telah terpelintir oleh pusaran ini. Dan terikat erat pada dirinya sendiri. Sekarang burung aneh itu tampak seperti tongkat besar, jatuh langsung ke tanah. Panjang paruh burung itu beberapa kaki dan sekarang itu dimasukkan ke dalam tanah di belakang loseng. Meskipun dia tidak linglung setelah kematian, banyak prajurit puncak yang masih linglung ketika mereka melihat loseng menjatuhkan paruh burung itu dengan satu pukulan yang menunjukkan pukulan loseng terlalu kuat. Tinju macam apa ini? Di bawah keterkejutan semua orang, pukulan loseng juga sangat meningkatkan moral semua orang. Bagaimanapun, loseng hanyalah jenderal perang tingkat 9 sekarang. Tapi dia membunuh burung-burung aneh ini seperti memotong melon dan sayuran. Jadi prajurit puncak yang melihat pemandangan ini, mereka merasa tidak bisa tampil terlalu buruk. Segera, Yun Luo yang selalu menjaga jarak 1 kaki dari loseng menginjak bagian kayu kecilnya dan memandang burung aneh itu dengan acuh tak acuh. Dengan sedikit gemetar di jari-jarinya, 2 cahaya jari ramping menyala. Kemudian cahaya 2 jari yang bersinar dengan kilau aneh itu langsung keluar dari tangannya. Dan itu langsung mengenai mata besar burung aneh itu dengan akurasi yang sangat tepat. Yang membuat mata burung aneh itu dibutakan oleh Yun Luo dan segera kehilangan arah. Dia mengepakkan sayapnya dan terus mengepak, tapi akhirnya jatuh ke tanah. Kemudian dia berguling terus-menerus. Namun karena kekuatan besar burung itu terlalu besar, dia mengaduk pasir dan berkerikil di atas tanah. Bahkan sayap yang kuat membuat jurang di tanah. Namun sekarang tidak ada yang punya waktu untuk peduli dengan burung itu. Karena jika mereka buta, maka tidak lagi menjadi ancaman. Karena masalah yang sebenarnya adalah burung yang melayang di atas. Meskipun semua prajurit puncak mengambil tindakan secara bersamaan saat ini, gangguan dan energi sejati dengan berbagai warna meledak. Tapi di bawah gelombang perlawanan bersama ini, 2 prajurit puncak ras manusia masih dibawa pergi oleh burung tersebut. Hanya saja, selama mereka, tim ras manusia juga membunuh lebih dari selusin burung aneh itu. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.